hiper channel seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat untuk ikan channel kesayangan kalian. Nah, halo, kembali lagi dengan saya Surya di Kasus Fish Point. Seperti awal opening video tadi kalian sudah lihat untuk ikan yang ada di sebelah saya ini, dia mengalami kasus gigit ekor. Nah, sakit yang lumayan parah untuk cana kayak gitu. Dan hampir semua kiper tuh pasti mengalami satu atau dua ikan tuh mengalami kasus gigit ekor seperti ini tuh. Jadi kita akan bahas, nah penyebabnya itu apa sih? Dan berdasarkan riwayat progresi ikan dan beberapa penyebab cana tuh bisa gigit ekor dari informasi yang saya cari tahu dari internet, dari teman-teman juga. Kita akan coba sambungkan apakah salah satu ciri-cirinya tuh atau penyebabnya tuh masuk ke dalam riwayat progresi ikannya ini sob. Nah, sebelum itu untuk ikannya sendiri mulai gigit ekor tuh mulai dari 2 hari yang lalu kayak gitu sob. Nah, kita pulang kerja, kita lihat hidupin lampu, oh ikan ini gigit ekor kayak gitu. Nah, kita udah melakukan beberapa penanggulangan kayak gitu, antisipasi biar nggak makin parah. Kita kasih akriflavin untuk airnya kayak gitu agar luka yang dari bekas gigitan si ikan tuh nggak terinfeksi kayak gitu, karena dalam tanknya itu kemungkinan ada bakteri kayak gitu yang kita nggak tahu. Biasanya untuk lukanya itu bisa tumbuh jamur kapas kayak gitu atau berlendir kayak gitu untuk merah. Kita coba kasih akriflavin biar nggak infeksi, dan pakan yang lumayan banyak saya kasih. Kalian lihat airnya tuh sampai keruh kayak gitu. Kita kasih pakan yang lumayan banyak tuh agar ikannya tuh diem kayak gitu. Biasanya kalau udah ikan kenyang itu diem, nggak banyak gerak untuk mencerna makanannya sob. Nah, kita coba kayak gitu. Dan tadi udah saya amati beberapa waktu depan tanknya itu, atau intinya saya amati itu dia udah nggak muter lagi sob. Dia cuma aktif kayak gini aja. Semoga bisa sembuh, nah nggak stres terlalu berkepanjangan dan nggak makin parah lagi kayak gitu sih harapannya. Nah, kita akan bahas mengenai cocokologi penyebab si ikannya itu gigit ekor. Nah, untuk gigit ekor sendiri udah pasti karena ikan itu stres kayak gitu. Stres, dia mengalihkan stresnya itu dengan melihat pergerakan aneh yang ada di belakangnya itu, dikira dia dikira ikan lain yang di teritorinya dia akan coba ngejar kayak gitu sampai dapat, dan ketika dapat terjadilah kayak gini. Untuk penyebab gigit ekor sendiri ada beberapa penyebab yang bisa saya sampaikan. Pertama itu karena perjalanan, stres karena perjalanan, kontes atau pengiriman ikan kayak gitu. Yang kedua karena kelaparan, ikannya terlalu lapar. Yang berikutnya tuh karena tank sempit. Nah, yang berikutnya lagi karena air, penggantian air yang airnya itu nggak cocok sama ikannya. Dan yang terakhir ini yang baru tahu juga karena ikan itu birahi kayak gitu. Ada 5 poin yang kita cocokologi dengan riwayat progresi ikannya ini sob. Nah, yang pertama perjalanan jauh. Nah, kalau perjalanan jauh biasanya teman saya tuh yang ikut kontes kayak gitu sampai ngirim ikan keluar karena ikannya itu beberapa 2-3 hari di perjalanan bisa kena guncangan, jadi ikan tuh stres. Nah, bisa pas balik kontes tuh ada beberapa yang gigit ekor juga. Nah, tapi kalau gigit ekor karena itu setelah stabil tanknya itu, dia di tanknya dia kayak gitu, airnya air lama gitu, dia kembali lagi kayak gitu, nggak terlalu parah. Sedangkan tuh ikannya ini dia nggak pernah keluar atau nggak pernah saya angkat kayak gitu. Untuk ikannya ini dia di tanknya ini aja. Jadi menurut saya tuh nggak make sense gitu untuk perjalanan jauh kayak gitu untuk ikannya. Yang berikutnya tuh karena pakan tuh atau dibilang karena puasa kayak gitu, ikan tuh kurang pakan atau kelaparan, jadi tingkat agresifnya tuh naik
karena dia kelaparan dan kalau udah agresif dia ngeliat apa aja pasti akan dikejar. Nah sedangkan yang dia lihat tuh malah ekornya, jadi dia kemungkinan ngejar ekornya. Tapi untuk kasusnya ini ikan itu nggak pernah puasa sob. Ikan ini masih pakannya setiap hari. Untuk waktu pakan Senin sampai Jumat itu pelet, sedangkan untuk Sabtu Minggu dia full kita kasih juga pelet dan pakan hidup kayak gitu. Nah untuk peletnya sendiri saya pakai yang ini sob. Teman-teman juga pasti udah banyak yang nyoba peletnya ini. Kita lagi nyoba peletnya ini kayak gitu untuk semua Cana Maru yang ada di sini. Nah untuk kalau masalahnya itu karena pelet atau peletnya, harusnya itu ikan yang lain juga gigit ekor, tapi enggak, cuma dia aja yang gigit ekor. Untuk pakan hidupnya kita pakai ulat Hongkong, lumayan hampir semua juga pakan ulat Hongkong, tapi nggak ada kejadian kayak gitu, cuma dia aja. Nah jadi saya rasa itu nggak make sense kayak gitu, nggak nyambung kayak itu untuk penyebab untuk si ikannya itu gigit ekor berdasarkan riwayat progresnya kayak gitu. Nah tadi perjalanan jauh pakan gitu. Nah sedangkan untuk yang berikutnya itu karena tank sempit. Nah bisa karena stres ikan itu karena tank itu sempit. Kalau dilihat dari tanknya sempit, di sini kita pakai tank 80 cm kali 35 kali 35 gitu. Untuk filter dia isi kita pakai underlevel filter. Pasir kita pakai pasir Malang merah biasa, sama dengan ikan-ikan yang lain juga. Harusnya untuk ukuran tank segitu untuk ikan yang hampir 32 cm kayak gitu dia masih luas kayak gitu. Ini 80, tingginya itu 35. Nah dan ke belakang, lebar ke belakang itu dia 35 kayak gitu. Harusnya tuh dia ikan itu masih baik-baik aja. Nah saya rasa itu nggak make sense untuk penyebabnya yang itu kayak gitu, berdasarkan tank sempit. Yang berikutnya tuh karena air. Karena air di sini, untuk air sendiri saya pakai air PDAM yang sudah saya endapkan. Saya siapkan tower khusus untuk si ikannya aja waktu kita ganti air. Dan kita ganti air terakhir tuh ikan ini 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Dan beberapa tank ada beberapa tank di belakang saya juga saya ganti. Tapi ikan yang lain nggak gigit ekor. Dia masih aman-aman aja. Nah sedangkan dia sendiri yang gigit ekor gitu. Nah menurut saya kalau air nggak make sense untuk penyebab ikan itu gigit. Kalau memang air, harusnya ikan yang kita ganti airnya juga mengalami kasus gigit ekor seperti itu. Nah sedangkan yang ini enggak. Dan poin yang terakhir yang bisa saya sampaikan tuh, dan informasi yang baru saya tahu juga, karena ikannya itu birahi gitu. Birahi otomatis kalau udah ikan birahi itu dia pasti mencari lawan jenisnya gitu. Sedangkan kalau dia single tank kayak gini, dia jomblo kayak gitu, nggak dapat lawan jenisnya. Dan kita juga nggak tahu ikan ini female atau male gitu, karena belum pernah juga saya tahu atau lihat teman-teman tuh breeding Cana Maru. Nah jadi yang menurut saya nyambung sih karena yang terakhir ini loh, karena ikannya tuh birahi kayak gitu. Dia stres, dia nggak dapat lawan jenisnya dan agresif. Nah jadi kembali ke ciri-cirinya tuh, ketika ada ikan tuh agresif, dia akan mencoba mengalihkan kayak gitu. Ketika dia melihat sesuatu ekornya tuh, dia pasti ngira itu lawan jenis atau ikan lain yang mengancam teritorinya dia. Jadi dia bakal ngejar bayangannya itu, dan dia nggak tahu bahwa itu ekornya dia sendiri gitu. Mungkin itu poin yang menurut saya masuk akal, kenapa si ikannya itu bisa gigit ekor. Dan yang saya nggak tahu juga kapan waktu ikan itu birahi dan ciri-cirinya ikan itu birahi, saya nggak tahu. Bagi teman-teman yang tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar kayak gitu, untuk melengkapi diskusi kita di video kali ini. Nah
harapannya tuh ikan itu bisa sembuh dan kembali lagi. Nah, untuk besok setelah ini kita akan coba lakukan pengangkatan dan kita bersihkan untuk bagian ekor yang bekas gigitannya tuh, dan kita obati dengan akriflavin nanti biar nggak terjadi infeksi pada bekas gigitannya kayak gitu. Dan kita akan lakukan penggantian air. Kalian lihat airnya tuh benar-benar butek sekali karena dari 2 hari yang lalu kita push pakai ulat hongkong sampai ikan itu benar-benar kenyang dan dia harapannya itu bisa diem kayak gitu, nggak terlalu banyak bergerak. Sedih sih sebenarnya. Sedih tuh karena kita nggak tahu pencegahannya kayak gitu. Pencegahannya itu yang wajib kita lakukan sebenarnya kalau nggak mau ikan ini jadi gigit ekor kayak gitu. Nah, yang sudah yang saya sedihkan tuh kita nggak tahu. Dan untuk treatment pastinya masih samar-samar juga di saya untuk treatment gigit ekor, karena berdasarkan apa ciri-ciri di atas tadi dan treatment juga dari teman-teman, dia 50-50 kayak gitu, bisa sembuh bisa enggak gitu. Nah, kalian di tim yang mana? Kalian yang kasus yang sama dan sembuh, dan kasus yang sama dan tidak sembuh kayak gitu, kalian di tempat yang mana? Kalian bisa tulis di kolom komentar sob. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa kita update, yang bisa saya sampaikan mengenai cocokologi kita di video kali ini sob, mengenai penyebab kemungkinan penyebab gigit ekor dan ciri-ciri dari riwayat progresi ikannya ini sob. Gimana pendapat kalian? Sekali lagi kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita diskusi di sini di channel ini, kita buat untuk diskusi seputar hobi Cana gitu. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini sob. Ini udah jam 3:30 pagi. Baru kita buat video. Sampai jumpa di next video. Terus semangat untuk keep ikan Cana ini. Dadah.